Walaupun sekarang bulan Februari, tapi rasanya mobil yang akan gue bahas kali ini cocok dipakai di segala bulan nih teman-teman. Dan kalau kalian sedang mencari sebuah city car yang gesit, nyaman, terus irit, bisa jadi pertimbangan mobil yang ada di samping gue kali ini. Dan ini merupakan sebuah Nissan March city car yang harganya sekarang sudah cukup terjangkau. Bahkan untuk mobil ini aja, gue langsung kasih tahu, harganya 75 juta rupiah aja kita jual. Dan apa kelebihan mobil ini? Jadi jangan skip videonya, simak terus video ini sampai habis. Dan sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan Nissan March tahun 2011 ini. Let's go! Nah, ini dia teman-teman, Nissan March merupakan sebuah city car yang harganya, lagi-lagi gue mention, sudah cukup terjangkau untuk kalian yang sedang mencari sebuah city car yang desainnya nggak kalah keren. Dan menurut gue ini merupakan mobil yang lebih baik jika dibandingkan dengan mobil LCGC yang ada di pasaran saat ini. Kenapa demikian? Karena mobil ini sebenarnya ada juga varian yang bersaingnya dengan hatchback medium, yaitu Honda Jazz, Toyota Yaris. Namun untuk mobil ini sendiri, dia bersaingnya dengan city car lain seperti Honda Brio, Suzuki Ignis, dan lain sebagainya. Nah, karena mobil ini dibekali dengan dua pilihan mesin, yaitu mesin 1200 cc dan mesin 1500 cc. Namun kita nanti dulu bahas mesinnya, karena kalau dilihat desain eksteriornya ini cukup unik ya teman-teman ya. Karena pertama kali keluar mobil ini di tahun 2011, dia mengambil bahasa desain yang berbeda daripada rival-rivalnya, sedikit lebih membulat, dan membuat mobil ini sangat cocok untuk kalian para anak muda, khususnya para perempuan yang menginginkan mobil yang lucu nih teman-teman. Headlampnya juga cukup modern, walaupun masih halogen semuanya, namun di bawahnya juga lengkap fiturnya karena ada fog lampnya. Jadi sebagai city car harusnya mobil ini sudah cukup mumpuni, dan dia juga dilebur dengan tarikan chrome yang membuat tampilannya kian mewah. Yes, apalagi warnanya silver kayak gini dengan kondisi yang super istimewa. Lagi-lagi karena belanja mobil menjual mobil-mobil yang berkualitas, jadi bisa dipastikan Nissan March ini dalam kondisi yang sangat seger banget nih teman-teman. Oke, di bagian depan gini aja tampilannya, dia belum ada sensor parkir ataupun kamera depan. Sekarang kita ke samping. Nah, di samping sini dimensi dari Nissan March itu berkisar di angka 3400 mm, di mana dimensi itu sedikit lebih lebar dan sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan city car lainnya seperti Honda Brio ataupun Suzuki Ignis. Dan itu yang membuat mobil ini memiliki keluasan kabin yang cukup nih teman-teman. Yes, nanti kita bahas bagian dalamnya, kita lihat kabinnya seberapa luas. Namun di samping sini desain membulat itu juga masih dipertahankan. Di bagian bodi sampingnya ini nggak banyak tarikan-tarikan garis tegas, masih mempertahankan desain bulat-bulatnya. Dan juga belum ada fitur apapun nih teman-teman, karena ini merupakan Nissan March yang mesinnya 1200, jadi bukan tipe tertinggi. Kalau tipe tertinggi dia sudah dilengkapi dengan keyless smart key nih. Tapi untuk velgnya Nissan March masih memberikan velg alloy, ukurannya 185, aspek rasio 55 dengan velg ukuran 15 inci. Yes, jadi untuk bersaing dengan mobil-mobil LCGC sekarang, velgnya nggak ketinggalan. Dan juga untuk pengeremannya, dia lengkap, fitur keselamatannya sudah ada EBS, EBD, brake assist, dan tipe tertinggi di Nissan March ini sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control atau VSA. Samping sini, fender depan ada lampu sein, ada dua ya teman-teman, di fender dan di bagian spionnya. Spionnya sudah retractable dan kaca spionnya sudah otomatis. Lalu kita bahas bagian belakang nih. Nah, kalau kita ke belakang, bentuk belakang ini yang membuat mobil ini makin unik. Gue sendiri suka banget sama bentuk belakangnya. Sama-sama lucu seperti bagian depannya, namun ini lebih proper ya, lebih keren aja gitu bentuk belakangnya. Dan dia juga dilengkapi dengan beberapa fitur ya teman-teman, yaitu ada sensor parkir di bagian belakang, ada wiper, dan juga ada defoggernya. Jadi untuk kalian yang sedang mengambil LCGC tipe terendah, rasanya mobil ini layak dipertimbangkan karena fitur defogger ini jarang sekali hadir di mobil-mobil LCGC. Di atasnya juga ada high mount stop lamp yang sudah LED, dan untuk lampunya semuanya masih halogen. Nggak apa-apa, standar. Nah, sekarang kita lihat bagasinya. Seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa mobil ini memiliki dimensi panjang, dimensi lebar yang lebih
daripada city car lainnya, membuat ruangan kabin untuk Nissan March ini lebih luas jika dibandingkan dengan city car lainnya, teman-teman. Begitu pula dengan bagian bagasinya. Bagasi Nissan March ini bisa kalian lihat, kita copot dulu separatornya. Bentar. Ya kan? Set. Nah, ini bahkan lebih luas daripada ruang bagasi Brio ataupun Ignis nih sebagai rivalnya. Kalau untuk LCGC sih rasanya mobil ini lebih luas. Bagasinya kalau nggak salah berkisar di angka 236 liter. Jadi bisa menampung beberapa koper kalian, ransel-ransel kalian kalau kalian berpergian dengan Nissan March ini. Yes, dan di bagasi ini juga kalian sudah diberikan dengan separator nih untuk menjaga privasi barang kalian. Fitur ini jarang sekali ditemukan di city car lainnya. Manis ya. Jadi walaupun harganya cukup murah sekarang, namun Nissan tetap memberikan fitur yang cukup oke. Oke, di bagian bagasi sini begini aja, ya kan? Kondisinya masih sangat baik sekali, walaupun harganya 75 juta, murah meriah teman-teman. Nah, sebelum kita ke dalam, gue pengen ceritain sedikit bagian mesin dari Nissan March ini. Langsung kita ke depan. Oke, kita bahas mesinnya. Jadi Nissan March itu dikenalkan dalam dua pilihan mesin, yaitu mesin 1200 cc dan mesin 1500 cc. Mesin 1200 cc ini berbagi mesin dengan Datsun, teman-teman. Datsun Go Panca, itu mesinnya sama, yaitu mesin 1200 cc 3 silinder yang kodenya itu HR12DE. Mesin ini tentunya karena hanya 1200, irit banget. Dalam kota itu menurut riset yang gue baca bisa tembus di angka 1/13 km per liter, dan untuk keluar kota bisa sanggup sampai dengan 1/17 km per liter. Jadi kalau kalian nyari city car yang irit juga, ini merupakan salah satu pilihan yang menarik nih. Namun kekurangan dari mesinnya, karena 3 silinder, otomatis getaran di dalam kabin otomatis sedikit lebih terasa jika dibandingkan dengan mesin 4 silinder. Dan kalau kalian nggak masalah dengan itu, rasanya mesin ini masih cukup, karena walaupun sudah 10 tahun pemakaian ya, masih sangat teruji dan oke banget nih untuk kalian pertimbangkan. Namun kalau kalian pengen mengambil mesin yang sedikit lebih bertenaga, ambillah yang versi 1500 cc nya teman-teman. Dan mesin yang 1500 itu berbagi platform dengan mesin Grand Livina. Dan sudah pasti untuk underdeal dan spare part dari mesin ini masih sangat banyak di pasaran. Jadi ada banyak mobil yang memakai mesin yang sama seperti ini. Oke, rasanya itu aja. Dia cukup unik ya. Tuasnya ada di samping sini. Sekarang kita bahas bagian interiornya teman-teman. Let's go. Oke, ini dia interior belakang dulu yang pertama kali kita bahas. Karena ini adalah ruang akomodasi penumpang kalau kalian sebagai keluarga kecil ya teman-teman ya, atau sering membawa teman-teman. Dan ini seperti yang udah gue bilang di luar, bahwa kabin dari Nissan March ini luas sih teman-teman untuk ukuran sebuah city car. Bisa dilihat di depan adalah posisi mengemudi gue dengan tinggi 185 cm. Masih cukup untuk duduk secara proper di dalam Nissan March ini, walaupun untuk ruang kakinya tidak tersedia. Kalau kalian di bawah 185 cm, bisa jadi ini makin maju ya teman-teman ya. Jadi bisa memberikan ruang yang lebih untuk penumpang baris keduanya. Dan untuk mobil ini sendiri, pemilik sebelumnya sudah melakukan sedikit modifikasi atau sedikit ubahan, yaitu pada bagian joknya, di mana joknya ini sudah diganti dengan kulit ya teman-teman ya. Membuat tampilannya makin sporty, makin bersih kelihatannya nih. Dan material joknya juga cukup empuk, jadi nyaman banget di dalam kabin baris kedua di Nissan March ini. Namun sayangnya untuk fitur-fitur di sini, namanya sebuah city car standar aja, dia kacanya sudah power window pastinya, namun belum ada fitur autonya. Seatbelt 3 titik untuk 2 orang penumpang, di tengah sini seatbeltnya 2 titik aja, jadi belum 3 titik. Dan ya ada speaker 2 buah di bawahnya. Namun sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan cup holder nih, karena cup holdernya hanya tersedia di bagian depan aja. Yes, jadi itu aja di bagian baris kedua Nissan March ini. Kita sekarang ke bagian drivernya atau bagian depan. Let's go, kita cek. Nah, ini dia tampilan interior dari Nissan March. Sebelum kita bahas lebih lanjut,
Gue pengen kasih unjuk dulu kuncinya teman-teman. Kuncinya kayak gini ya, standar. Dia cuma ada unlock, lock, sama buat matiin dan hidupin alarmnya. Kita langsung colok aja. Masih sistem putar, nggak apa-apa. Yes. Jadi sebenarnya perbedaan mesin 4 silinder dan 3 silinder, kalau idle up gitu sedikit lebih bergetar ketika mesin di start up, namun ketika sudah idle kayak gini getarannya mirip-mirip aja, karena memang kondisinya ini masih segar banget, jadi getarannya pun masih oke. Sekarang karena hari ini cukup panas, kita nyalain AC-nya dulu teman-teman. Nah, ini yang fitur unggulan dari Nissan March tipe XS, dimana untuk AC-nya dia sudah menggunakan AC digital dan juga climate control nih teman-teman nih. Jadi tinggal kalian set di auto aja, dia akan menyesuaikan dengan suhu di bagian luar. Fitur ini yang nggak dipunyai dengan city-car lainnya untuk tipe yang 1200 ini. Menarik banget kan? Lalu kita bahas bagian setirnya. Setirnya sayangnya polos, dia belum ada audio steering switch, namun setir ini bisa kalian atur nih teman-teman. Yes, pengaturannya bisa naik turun atau tilt, namun sayangnya belum bisa teleskopik. Jadi cukup oke untuk menyesuaikan postur tinggi kalian berkendara dengan Nissan March ini. Juga untuk kursinya dia lengkap pengaturannya, maju mundur, reclining pastinya sudah pasti, reclining, dan juga ada fitur naik turun nih. Yeay. Jadi ya kursinya lengkap pengaturannya, setirnya bisa tilt, berarti ergonomis banget mobil ini. Lalu untuk bagian instrument cluster atau bagian speedometer dia polos banget, dia masih standar yaitu model analog semua. Bagian kiri tachometer, di tengah speedometer, dan ada satu layar MID kecil yang berfungsi untuk menunjukkan odometer dari mobil ini teman-teman. Odometer trip A, trip B, ada real time consumption, ada average consumption, dan ada range atau sisa bahan bakar. Untuk odometer mobil ini di 103.719 untuk tahun 2012, yang berarti pemakaiannya setahun itu hanya 10.000 km. Manis. Lalu fitur-fitur lain yang menjadi unggulan dari Nissan March ini adalah di head unitnya. Dia walaupun head unitnya single din ya, hanya bisa memutar AM, FM, CD, juga dilengkapi dengan satu buah colokan untuk kabel 3,5 mm aux sih teman-teman. Jadi kalau kalian pengen dengerin lagu, bisa tinggal colok aux aja di bagian sini, dan silahkan menikmati lagu-lagu favorit kalian. Di bawahnya AC-nya digital climate control, dan mobil ini bertransmisi otomatis 4 percepatan. Dan menariknya, kalau kalian nyari kepraktisan di dalam Nissan March ini juga cukup oke, karena banyak sekali tempat penyimpanan teman-teman. Di bagian depan sini ada satu buah tempat penyimpanan tertutup, bawahnya ada satu tempat penyimpanan lagi. Di depan sini ada 2 buah cup holder, ada satu buah tempat penyimpanan cukup panjang nih. Di tengahnya untuk menaruh handphone kalian masih cukup muat, dan di bagian door panelnya ada 2 buah cup holder kiri kanan nih. Yes, jadi di bagian depan sini tidak seperti di bagian belakang ya, yang minim cup holder. Di bagian depan sini ada 4 buah cup holder, yang pasti makin praktis aja nih kalian membawa minuman-minuman kalian ke dalam kabin Nissan March ini. Yang unik lagi, desain membulatnya itu nggak cuma disalurkan di bagian depan, karena di bagian kisi-kisi AC dia bulat-bulat, dan bentuk layout dashboardnya pun dibuat masih senada, yaitu bulat-bulat. Lucu banget nih. Oke, sekarang waktunya gue kasih kesimpulan ke depan, dan gue kasih tahu harganya. Walaupun kalian udah tahu harga dari mobil ini, yaitu 75 juta rupiah aja. Sekarang kita closing yuk. Oke, teman-teman, karena di atas panas banget, jadi kita pindah ke bawah buat gue kasih tahu nih apa kesimpulan dari Nissan March ini. Jadi kalau kalian sedang mencari sebuah city car yang desainnya lucu, unik, dan irit, bisa jadi pertimbangan mengambil sebuah Nissan March ini. Dan rasanya untuk beberapa tahun ke depan, rasanya mobil ini masih sangat oke untuk kalian gunakan, karena mesinnya lagi-lagi teruji cukup bandel nih teman-teman, dan spare partnya juga masih banyak di pasaran. Oke, untuk harga mobil ini kita jual di angka 75 juta rupiah aja. Dan kalau kalian bertanya berapa minimal DP untuk mobil ini,
di angka 25 juta rupiah aja bro. Daripada kalian ngambil motor baru, mendingan buat DP mobil ini karena angsuran juga cukup kecil nih. Dan kalau kalian pengen informasi lebih lanjut, silahkan hubungin marketing kita aja untuk dibuatkan skema cicilan terbaiknya. Oke, sampai di akhir video. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka video ini untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.